udah Bu, kopi. Udah di roll. Ya nggak apa-apa, nanti kalau gender terus manggil bapak-bapaknya. Iya. Ayo, opening. Oke. Ketua Yaudah, bos. Dek, Wikan. Opening Hai gantian. Bun. Bun sis. Buncis. Sayur-sayuran dong. Itu buncis ya. Kemarin aku habis ngobrol sama temen-temen bunda-bunda, sama bun-bun ya, bun-bun sekolahnya Shalen. Tiba-tiba kok kita ngomongin soal, jadi ada temen nih yang setahun lalu resign. Sebelumnya dia kerja, udah punya posisi lah ya, tapi terus diminta oleh suaminya untuk resign, untuk lebih fokus sama ngurusin anak-anak di rumah. Setahun berlalu, stres dan udah ancang-ancang pengen masuk kerja lagi, tapi nggak boleh sama suaminya gitu. Karena Alasannya suaminya pengennya istri ini lebih fokus sama anak di rumah. Mungkin mic udah itu recording. oh iya Pakai ini aja, pakai ini nggak apa? Enggak jelek ternyata kemarin pakai itu. oh gitu. Akhirnya pakai ini, sama aja. Apa namanya, ternyata karena setelah resign jadi ini merasa diri apa ya, nggak berharga, merasa diri kurang bermanfaat buat orang lain. Self worth gitu, lagi dong self-worth sebenarnya ya. intinya dia butuh, mungkin nggak dapet ya itu ya, self actualizationnya nggak ini. Walaupun sebenarnya dia udah memulai bisnis setelah resign itu, bisnis baju segala macam, tapi mungkin ngerasa masih kurang, belum dapet apa yang memuaskan, jadi pengen kerja gitu. Nah terus jadi kepikiran, kayaknya kita pun pernah kali ya ngerasain yang mirip kayak gitu di satu titik dalam hidup. Iya. Pernah sih aku. Aku waktu awal-awal abis ngelahirin, lagi menyusui, itu kan bener-bener fokus di rumah banget. Bener-bener gak pernah kemana-mana deh, nggak kerja, jalan-jalan juga enggak gitu kan. Tapi actually I really enjoyed it, I really enjoyed that time gitu loh. Kayak walaupun cuma di rumah doang, bangun tidur netein, abis netein makan ikut tidur, terus nonton, itu enak banget sebenarnya. Sempet kayak oh it's like holiday gitu. Aku sangat menikmati itu, cuman kayak anak tidur diliatin. Kan emang ada cuti 3 bulan. Iya sih. Iya kan? Tapi kan Eka nggak kerja kantoran. Iya, anggap kan? aja sama Anggap kan. aja sama sih, benar. Itu aku selama 6 bulan ya. 6 bulan tuh masih fine aja. Kemudian mungkin waktu itu karena aku ada faktor eksternal juga kali ya, sempat ada drama kehidupan yang akhirnya jadi mungkin itu nge-trigger aku jadi kayak jadi nggak ada ruang, aku nggak punya ruang untuk escape kali, karena di rumah terus jadi mulai ngeliatin story orang-orang atau ngeliatin Instagram lagi. Sebenarnya external factor juga ya kan, ngeliatin Instagram membanding-bandingkan diri sama orang lain. Kayak aku ngeliat teman-teman yang seumuran aku dengan karir mereka, terus kemudian aku jadi kayak Pemicunya eksternal tapi problemnya ada di internal ya. Bisa aja ada trigger, tapi kalau kitanya nggak Persepsi kita terhadap hal itu tidak terprovokasi ya sebenarnya. Iya benar-benar. Iya, terus mulai ada egonya kan, kayak gue juga bisa nih kayak gini kalau gue nggak di rumah aja gitu kan. Terus kayak ngeliat teman-teman jalan-jalan aja tuh bisa galau gitu, kayak kok gue nggak diajak gitu kan. Baper nggak diajak. Kan Dela aku dari mau banget. Tapi teman-temannya Dela belum kondisinya berkeluarga. belum berkeluarga. Oke. Tidak dalam same stage berarti kan? Enggak, tapi terus ya itu sih akhirnya kemudian aku memutuskan ya udah deh aku kerja lagi. Itu juga karena ya itu, dan aku mikir udahlah anak udah 6 bulan udah empati segala macam lah, dengan pertimbangan itu udah akhirnya aku kerja lagi. Itu sih untuk ngedistract biar ngerasa lebih bukan berharga ya, lebih ngerasa kayak jadi diri sendiri, mungkin kayak aktualisasi diri. Kalau kayak kata orang mungkin you are a human before you are anything else gitu. Kayak okay, you're a wife, you're a mother, but don't forget to be yourself gitu kan. Nah aku kayak myself is I'm a host, I'm an entertainer gitu. I have to go back out there to feel whole again, to be myself gitu. Oh gitu ya, jadi versi aku ya.
Ya, maksudnya perasaan menjadi utuhnya itu, bahwa ada peran-peran yang sedang dinikmati sekarang menjadi seorang ibu at the moment gitu kan. Terus tapi ternyata setelah mungkin Ada juga melihat di eksternalnya juga mengingatkan kembali bahwa ya punya peran juga nih di lingkungannya gitu kan ya. Punya Kayaknya ada kebutuhan juga kebutuhan untuk apa? Ya, itu yang tadi mengaktualisasikan bagian dirinya yang memang ini adalah perannya dia di as a public figure misalnya. Yes, Terus ya itu maksudnya menyatukan peran-peran itu ya mungkin ada kaitannya dengan apa namanya peran gender yang tadi Dela sempat mention ya. Aku sendiri sebenarnya pernah juga kan like 2,5 tahun gitu, maksudnya dari awal sebelum nikah sempat berkarya di maksudnya di company. Terus Kerja sudah berapa kantoran lama ya? kerja kantoran, terus setelah berapa lama bekerja, setelah itu nikah, nggak lama juga sih sebenarnya, baru kayak berapa tahun ya waktu itu kayak berapa tahun setelah kerja ya, maksudnya bukan dalam apa namanya masa karir yang lama juga sih, nggak gitu. Terus udah gitu sempat off 2,5 tahun. Tapi waktu itu kan aku maksudnya sempat berkarya juga sendiri kan gitu, maksudnya Entrepreneurship. dan agak relate juga sama background aku walaupun tidak kaitannya dengan HR seperti karirku di awal ya, cuman masih relate lah sama background pendidikan gitu-gitu kan, maksudnya masih bisa menutupi yang bukan menutupi, maksudnya menyalurkan passion. Yes, benar. Dan lumayan karena maksudnya mereka ngelihat latar belakangku, terus dari networkingnya ada, aku juga jadi merasa bahwa gila ya gue bisa ya melakukan ini sendiri sebenarnya tanpa berada di environment yang dulu aku pernah ada gitu. Tapi again mungkin karena di satu sisi ada masa lalu di karir yang sebelum di organisasi di company gitu kan, terus udah gitu background emang background pendidikannya lebih ke industri kan, jadi ada satu momen dimana kayaknya gue masih bisa nih untuk berkarir di dunia itu gitu, di samping kebutuhan keluarga ya Nek. Itu sebenarnya ada faktor itu juga sebenarnya. Pasti faktor mendasari nggak atau bisa. apakah ini finansial atau pure memang kita pure aktualisasi passion, diri. personal atau Ada apa faktor nih X. itu? Faktor X. Dia mau jalan-jalan. ke duluan bapak-bapak Oh gitu. ini mau ke janji jiwa kopi. Kali Oh, ke Fedora duluan. Hah? Apa sih? Tahu. Enggak, kayaknya mau ke Si kopi Adrian deh, belum kayak sarapan janji sih. jiwa. Ya udah kamu Janji cari jiwa ya? sarapan dulu Sarapan, aja. ya udah sarapan dulu. Itu ada donat. Udah makan donat kayaknya. Ya, Nah, gitu ya, benar-benar ada faktor yang pokoknya memang, tapi dilema seorang perempuan, karena ini perempuan ya. Iya. Kalau laki-laki Tapi kita tunggu deh, lagi gini sudut ya. pandang laki-laki. itu walaupun kebutuhan keluarga, tapi sebenarnya itu mengisi juga nggak sih, maksudnya impact dari self worth, jadi akhirnya lo di value dengan itu juga Iya, kan, iya, gitu betul. kan, itu kan ada kepuasan Bisa. juga lah dari itu Sebenarnya menurut aku nggak ada jawaban benernya untuk urusan karir dari wanita. Aku juga ya ada orang kan yang bener-bener garis keras banget bahwa ibu harus di rumah misalnya gitu, atau ada yang garis keras banget Ibu harus ibu berkarir. harus berkarir. Itu juga ada loh. juga banget. Ada Kalau menurut aku it very depends ya tentang ya tadi, dan nggak bisa lah disamaratain. Iya, Tapi kalau aku pribadi ya ngerasain juga sih harus kompromi. Cuman ya itu kadang mungkin apa ya? Dor. Ya mungkin ada sisi bersyukurnya karena mungkin bisa berkarir tanpa harus kerja yang nah, makanya salut kalau yang misalnya kayak Mbak Anggi akhirnya bisa server. Tapi balik lagi kan tiap kondisi beda ya. Kalau Mbak Anggi kan juga enak karena Kakak Al di asrama. Maksudnya menurut aku itu juga sebenarnya sebuah kondisi yang menguntungkan. Artinya kalau anak ada di rumah terus pulang sekolah ibunya masih kerja, ya mungkin itu yang ini. Tapi kalau anak
di asrama kan. Ayo Allah, gue kayak ngerasa jadi bersalah. Kenapa? Jadi bersalah nggak ya? Loh, enggak dong. Nggak sih? Enggak, justru menurut aku itu udah sebuah kondisi gifted yang iya. memang kondisi yang begitu, justru malah nggak apa-apa kalau menurut aku. Iya, sistem Kalau menurut yang aku ya. sudah oh ya udah berarti gitu sistemnya kayak nggak tahu Bukan deh. berarti itu apa? Emang Bukan. harus diterapkan ke semua Iya, enggak? iya, Itu bukan. cocok Maksudnya ke, cocok di keluarga Iya, Bagi yang karena kan melakukannya. anak-anak sekolah asrama sehingga orang tua punya kebebasan waktu untuk kerja kantor kalau menurut aku ya. Kerja kantor terus di rumah masih ada adiknya ngurusin ini Iya. si Chan. Nanti kalau misalnya Shan juga sekolah asrama, ya udah bisa. I'm gonna go to the Tiga. Kalau aku kok ngeliatnya gitu ya. Tapi makanya di awal penekananku adalah tidak ada jawaban yang Benar. Ya, satu iya. formula untuk Betul, semua betul. gitu. Jadi Karena Tidak kan ada satu keadaan kondisi yang semua keluarga juga tepat. beda. Iya, pasti betul. beda. Kebutuhannya juga beda. Benar. Dan itu harus berlaku di semua. Ya maksudnya nggak ada norma yang Oh, tepat dan harus dan benar Iya, dan salah betul. untuk setiap kondisi keluarga. I think Tapi itu juga memang aku diuntungkan dengan suamiku yang ini kan, maksudnya bisa diatur juga jam kerjanya. ya betul. Oke, Nah, harus itu nge-brief tadi kayak kalau dulu deh, dua-duanya kerja ya pasti beda lagi kan nanti misalnya Beda dua-duanya lagi. 9 to 5 kerjanya pasti arrangementnya akan beda lagi. Pokoknya semua sangat depends. Iya, dan benar gak sih kalau misalkan menurut aku semua itu depends on semua itu gimana caranya kita nge-embrace. Maksudnya kayak misalnya Kita kemarin ya, kemarin ya sama ya. Betul. Gimana? Di season ini kan topiknya embrace. Jadi misalkan kayak gini, oke, dengan segala pertimbangan, dengan segala kebutuhan, akhirnya keputusannya adalah si ibu ini misalkan harus kerja, ya kerja dan gimana pun juga pasti harus ngurusin keluarga kan. Ketika kerja total di kerjaan, ketika di rumah total di rumah. Kalau misalkan kan mungkin kalau pertimbangannya orang-orang kan kayak kesian loh keluarganya ditinggal-tinggal, anaknya kesian gitu misalkan. Tapi ketika misalkan let's say deh misalkan ya ada kondisi misalkan ibu ini full time mom tidak bekerja tapi ada ketika di rumah misalkan stres gitu Ya, kan juga sebenarnya nggak dapet esensinya. dapat esensinya stres dan kemudian ketika lagi main sama anaknya tapi buka misalkan nge-gadget terus atau misalkan pikirannya di yang lain lah atau sembari drakor gitu misalkan anaknya jadi kayak nggak sama misalkan manggil nggak diperhatiin sayangku keringetan Keingetan. kamu nggak mau ikut babah sama kakak-kakak makan oh ya udah tunggu Sana di ada sini tempat ya. main. Saya tempat main loh. Mau nanti bubu nyusul. Telepon. Nanti bubu nyusul ya. Okay. Oke. Telepon. Dadah. Iya tadi kan saya mana tadi? Misalkan full time mom Kalau nggak tidak digerak-gerakin nggak mati kameranya. kalau nggak Kalau mati gitu kan? digerakin nggak mati. Oh ya. Misalkan dadah Kai, see you. Misalkan nggak bekerja pun tapi ketika di rumah otaknya atau hatinya tidak fully di rumah, nggak fully sama anaknya, misalkan pikirannya kayak yang lain itu kan juga tidak maksimal jadinya. Anak jadi ngerasa kayak ih kok ibuku nyuakin aku terus misalkan kayak gitu. Karena ada pernah juga aku baca di satu artikel ada yang bilang ini kaitannya sama itu ya, working parents. Your children don't mind the time that you're away. While you're away, they don't mind about it, but they mind about the time while you're here, while you're in the house. Yang buat mereka yang matter tuh adalah ketika orang tua ada di rumah, apa apa yang bonding yang lo didapat, perhatian yang didapat, itu yang bakal matter the most. Instead of misalkan lagi keluar, ya udah ketika pulang kerja pun dia bakal lupa sama misalkan Tadi udah pergi 8 jam lama. atau 10 jam yang kita ninggalin anak, dia bakal lupa yang dia bakal yes, ingat yes. ketika di rumah itu. Oh, nggak jadi. Ya udah. Oh ya udah. Ya. Oke. Galau. Iya sama Jadi ada satu quote gitu kan yang bilang bahwa apa ya aku lupa, pokoknya intinya adalah yang penting tuh si ibu happy. benar. Gitu. Benar. Dan menurut aku jadi tadi dari kita ngobrol-ngobrol kayaknya salah satu kunci yang penting adalah ini ya, suami istri harus on the same page. Tapi I think
Iya, kayaknya Harus semua selaras, same jadi page. sinergi dan sebenarnya, kesinambungan. yang namanya problems itu atau isu atau apapun itu ya maksudnya konflik itu pasti latar belakangnya adalah perbedaan antara dua hal gitu ya, maksudnya either misalnya pasangan suami dan istri, atau ada juga kan kadang-kadang misalnya kayak gue bermasalah nih sama anak gue dengan nyekolahin di sana, itu bukan masalah sekolahnya atau anak lu, tapi perbedaan value antara lu dan sekolah misalnya. Ya kayak misalnya gitulah ya kalau problemnya ini sama sih konteksnya kalau ini kan perbedaan value antara si suami dan istri. Itulah sebenarnya potensi konflik Kalau yang udah terjadi. kalau udah sama bisa make it work sebenarnya. Iya, betul. Nah, tapi kalau misalnya udah terjadi perbedaan, gimana? Gimana? Wah, sebagai istri Maksudnya kita udah harus terlanjur married. udah terlanjur married. Ya makanya kan? dibicarain dari awal sebelum Tapi nikah kan tetap dong. aja banyak Kalau yang ternyata udah terlanjur nih, masih ada false perbedaan advertisement. Ya Allah, I didn't sign maksudnya up apa? for this. Apa maksudnya? Advertisement. Oh, Sebelum nikah apa sesudah nikah beda ya? Suaminya iya, yang iya, tadinya iya, iya. aku kasih kamu kebebasan, tahu-tahu misalnya pas udah nikah dia memperdalam, ya mungkin dia setelah baca-baca apa terus jadi punya kayaknya mendingan kamu di rumah aja deh misalnya, atau kebalikannya gitu ya, justru pas udah kerja pas udah tadinya nggak apa-apa kamu terserah mau pilih apa aja ya, begitu udah nikah istrinya disuruh-suruh kerja. Ada juga loh Iya, temenku iya. bener sama suaminya ditanyain melulu kayak kamu mau bisnis apa gitu, padahal istrinya udah kerja ya ngajar guru kan. Masih ditanyain sama suaminya, kamu mau bisnis apa sih, ini aku Itu namanya modalin. eksploitasi ya. Istri kayak gini, kenapa sih nggak mau? Suami gini, buat tambahan kamu jajan. Enggak, aku mau minta uang sama kamu aja loh jajan. bagus. Karena kayak kenapa sih kok aku disuruh-suruh terus gitu. Jadi kan lucu ya. Sebenarnya ada yang pengen disupport. Tapi gitu. alasannya bisa dikulik lagi. Alasannya kenapa istrinya disuruh-suruh? Kali siapa tahu ya. Mungkin kan kita sekelibet gitu bisa. Kenapa sih emangnya suaminya nggak mau ngasih uang jajan ya, maka istrinya disuruh kerja. Siapa tahu kali aja ada faktor misalkan. Iya, kayaknya Kok bini more gue than that sih sebenarnya. misalkan kali istrinya terlihat suntuk mungkin ya. Atau marah-marah mulu sama suaminya, Bisa sama jadi, anaknya, gitu marah-marah ya. mulu. Ada apa sih? Nah, itu kasih kesibukan pentingnya- terus deh nah Iya, gitu. iya. Nah, itu kan Itu makanya pentingnya kok lagi. Iya, si kok itu tuh yang penting. Kok ini relevan banget ya. Iya, tapi nah kalau udah terjadi kayak gitu, berarti ujungnya apa? Istri yang harus berkompromi atau suami gimana? Ya pas lah. Both lah. kerja sama Tapi and again, kan kita sebagai perempuan, terus apa namanya? Kalau suaminya yang kekeh, gimana ya? Maksudnya gimana ya, Bun? Maksudnya kan kalau suami tipe yang misalnya, ayo istri harus nurut gitu. gini sih Bun, aku sih percaya sama percaya sama yang namanya kita itu kalau misalkan suami istri ya berdasarkan Gila, ini buku kayak 20 Laura tahun ya. Laura Doyle lagi. Laura Doyle lagi, itu udah pegangan gue banget dah pakeman. Belum baca yang lain lagi soalnya, baru itu doang. Satu aja kan aplikasinya tuh Iya, sama. bener. Dan akhirnya work well. Work well, jadi Yang penting udah. fokus, yang penting dipraktekin Iya, dulu. harus praktekin. Terus Dia bilang gini, suami istri itu seperti kita berdiplomasi. Oke, oh iya. Diplomasi. Jadi kayak gini, misalkan negara, misalkan Indonesia deh, negara apa, negara satu, negara A dan negara B aja untuk bekerja sama itu kan butuh gini, kita nggak bisa ngomong sama Amerika dengan bahasa Indonesia. Kita harus it's either apa nih, ya udah kita yang bahasa Amerika, put kita your bahasa English apa? Foot on other shoes, other people's shoes gitu kan maksudnya. We Talk put, in the- ya ini. kita gimana caranya supaya message kita nyampe, intinya itu aja sih sebenarnya. Kalau kita dimengerti, berdiplomasi kan, dipahami. misalkan gini, kita udah mau berdiplomasi sama negara yang berbeda, oke, kita punya different language, punya different culture. Jadi gimana caranya supaya mereka ngerti apa yang kita maksud ya? Oke, it's either, ya itu misalkan kita belajar bahasa Inggris itu aja kita udah kompromi kan, ya kan? Orang Amerika belum tentu bisa bahasa lain selain sama misalkan. Terus pendekatannya mungkin. Nggak bisa dong pakai marah-marah ya. Nggak pakai sebagai- marah-marah. kalau Itu istri. kembali kayak Iya. kemarin kan sebenarnya itu. Soalnya gimana Caranya. caranya kita itu masuk language-nya supaya dimengerti, itu aja sih intinya. Same frequency kali ya. Same frequency. oke, Jadi oke, mungkin get it. ketika kita merasa kayak kenapa gue mulu yang berkompromi, kenapa gue Oke, terus yang berkorban, kita switch mindset aja. Enggak kok, kita nggak berkorban, kita lagi berdiplomasi. Iya, betul. Apa sih kita harus lakukan supaya yang kita
inginkan atau message yang kita ingin sampaikan itu nyampe, dipahami betul, dan alhamdulillah kalau langsung kita Iya, dapat langsung iya. mendapatkan apa yang kita mau ya. Kalaupun kita nggak mendapatkan yang kita mau, itu bab lain. Iya, bab lain. Benar, Intinya benar. Tapi sebenarnya we have to message-nya try. nyampe But we dulu. have to at least try ya to convey our Iya, message benar, ya. benar. Harus I get yang it. Iya, yang iya, paling iya. penting itu adalah menyampaikannya Iya, itu, iya, benar, menyampaikan benar, dan benar, harus benar. nyampe. Jangan sampai kita jadi makan hati ya. Seolah-olah Iya. kita seperti istri yang penurut gitu. Oke, ngikutin suami pengennya gini ini, tapi sebenarnya nggak happy, kitanya dongkol, kitanya nggak berusaha menyampaikan. Oh, that's good. Ya, untuk beberapa orang dengan values yang ya udah kan emang mungkin dari values keluarganya bilang bahwa istri harus nurut gitu ya. Iya, iya. Sama suami itu istri soleha. Tapi jadi Ya kalau emang dia maksudnya benar-benar menghayati itu menghayati dan itu, ya ya berarti nggak ada konflik alhamdulillah ya. nggak ada konflik. benar, Nggak ada benar. konflik. Itu Iya, betul. jadi ya udah lo ngikutin value itu jangan ada penyesalan. Kayaknya nggak ada Benar, konflik benar, kan benar. cewek-cewek kayak Betul, kita. Pemberontak punya value Cewek-cewek malah pemberontak. enggak, yang value-nya berbeda. Iya. Terus apa sampai mana tadi ya pembicaraannya? Bicara masalah kompromi. Kompromi Ya, itu perempuan suami gua yang banget tuh bisa Bisa maksudnya. kompromi. Oh. Dia tahu gimana mendekati aku. salut kakak gue tuh. Kalau mau beli sesuatu. Bagus. Kalau mau yang lain-lain. Udah diangkat. Oh gitu ya. Iya, deketinnya udah dari mungkin 3 bulan. Tapi udah kebaca ya, udah tapi, kebaca ya? Aku kan nggak bilang harus beli sekarang sih, enggak gitu. Tapi begitu misalnya kelihatan benda itu tuh ya gitu tuh yang kayak gitu tuh bagus buat ini gitu. Ya sampai akhirnya gue kebeli juga beli kamera, beli mic-nya, beli ini. Ya itu Ini semua berkat influence bisa ada ini ya. Dia juga yang berkat menikmati. diplomasi. Oh, Tapi at the end of the day sih memang akhirnya mungkin masih kepake. kok baca buku Laura Doll juga. Jadi sebut namanya dong. Nanti kan disensor. Oke. Iya. Jadi Jadi intinya penting ya. kita bicara masalah tadi apa peran gender dengan tadi ngomongin si case-nya adalah si siapa namanya temannya Dewi kan itu Bun Mawar. Cibun Mawar nggak ngomongin apa tadi barusan aku jadi lupa ngeblank. Kompromi karir dan family. Iya. Karir dan family, terus Diplomasi. diplomasi. Jadi kalau disambungin relevansinya adalah benang merahnya kurang minum. Aduh, apa sih tadi panas soalnya. Ini kali ya, lebih gini. Harus on the same page suami istri itu iya, harus same value. Same value. Dan Tapi gimana cara permasalahan- supaya on the same tadi kan page? permasalahannya adalah kalau misalnya udah terlalu udah ternyata Oh, iya. menikah dan ternyata Ternyata nggak nggak berusaha udah, nggak on the ya same sign page. out nih kalau misalnya ternyata iya, beda. iya. Ya kok Harus lagi? gimana? Tadi kan kok Komunikasi paling enggak kita tetep harus gitu ya. sampein, jangan sampai kita apa ya makan Berendam. hati ya, berendam resentment istilahnya kalau di bahasa Resentment. psikologi yang kerennya kan kita jadi punya resentment yang itu akan berbahaya seperti it's like a ticking bomb kan kalau kita simpen nanti ada masalah tiba-tiba betul. keluarlah kata-kata kan Allah yang minta gue dulu di itu rumah bahaya. lah Iya. Mungkin kalau Nah. emang udah berusaha gitu, udah mau Komunikasi, mengutarakan mengutarakan. keinginan bla bla bla, tapi Suaminya tetap tetap misalkan kekeh ya? enggak kekeh. Mungkin terus bisa gini kali. Oh ya udah. Sekarang prioritasnya mau yang mana nih? Kita mau prioritasin apa? Mau prioritasin Anak, itu anak, keutuhan keluarga, apa Yes. ambisi kita Yes, sendiri yes. atau apa gitu. Kalau misalkan kita mau Bisa dikompromiin ya nggak gue mau berkarir pokoknya ya udah, masa ini nauzubillah misalik ya wasalam Iya. ini ekstrimnya. Iya. Kalau emang udah gitu berarti kan dia nggak mau kompromi gitu, mungkin nggak mau menjadi victim. Ya udah, itu pilihannya begitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan orang bilang ya tapi gimana pun juga kita harus mempertahankan keluarga utuh, nah terus jadi gue yang berkorban. Nah sebenarnya kata Mindsetnya korban ya. itu nggak enak. Nah, harus Sebenarnya belajar iya letting sih. go kayak yang Iya. kemarin kita bahas. Benar, dan itu again sih sebenarnya menurut aku persepsi aja. Yes. Yang mempersepsikan berkorban kan Iya, kita betul sekali. gitu. Iya, Sebenarnya betul. ya kembali ke goalsnya apa dalam rumah tangga itu. Betul. Terus kembali kepada value yang mau dibangun dalam rumah tangga itu Betul. apa. Terus terus
jadi gue lupa juga. Terus apa namanya? Tadi ngomongin apa? Value yang mau dibangun di keluarga itu apa? Tergantung ya, Ngomonginnya. tergantung itu. Iya, dan mindset. persepsi. Iya ya, mengenai berkorban dan semuanya menurut aku sih bisa dikompromikan sebenarnya. Dan Ah, kayak yang aku share, temen aku akhirnya dia cerita gitu ya. Hai Bun, kalau denger dia cerita bahwa dia tuh pernah dalam setahun atau lebih setiap dia sholat gitu, setiap dia ibadah, doanya adalah cuman minta diberikan kelapangan hati. Oh, keren. oh Keren iya. kan? Karena dia sangat orangnya aktif banget, senang organisasi, senang pengen berkarir lah ya, pengen waktu itu juga lagi kuliah, nerusin kuliah S2, magister, tapi harus tertunda karena ya gitu punya anak terus-terusan Penundaan gitu ya. kan sebenarnya, penundaan Menunda, kan? cuma memang ya saat itu mungkin dia diminta, tapi karena udah beberapa kali ditunda kayaknya harus dilepas, entah gimana lah, aku juga nggak terlalu detailnya, nggak tahu. Tapi Mbak Sri bisa nyalain. dia merasa dia butuh Yaudah sini. dia butuh Itu kuncinya lebih sama Pak Deko. legowo itu tadi. Kunci sama Pak Deko tuh. Legowo, maksudnya letting go. Dia butuh letting go in order untuk ya itu mungkin tetap ya balik kayak Dela bilang tadi kan, akhirnya pilihan kan, jangan sampai karena ambisi kita terus kita jadi juga mengorbankan pernikahan misalnya. Dia kan berarti ya value dia adalah ya keluarga, itu menjadi value dia tahu. Tapi untuk mengganti persepsi artinya ternyata kan juga nggak mudah ya. Kalau menurut aku Iya. sih, Iya. ya it's easier said than done. Kita Iya, bisa bilang iya, ya lo iya, ganti iya. mindset dong, lo Iya. gini-gini. It's easier Bener said sih, but it's easier said than done. Artinya dalam kenyataannya kita harus nerimo dulu baru bisa switch our mindset dong gitu. Nggak bisa kita ya Jadi ada tadi, proses letting pasti ada go proses dulu, letting go dulu sebelum sebelum akhirnya akhirnya kita mindset bisa itu mindsetnya juga ikut shifted. menurut aku sih gitu. Dan aku pas denger cerita temenku ini wow banget, kayak iya ya, dia sampai berdoa, udah Bun, doaku tuh bener-bener cuma itu doang, minta dikasih kelapangan hati karena itu nggak mudah. Gue kayak wow keren juga ya, dan cocok banget sama buku yang aku nggak selesai itu. Kalau dia Laurel doang, aku belum selesai. Letting go, right? Itu kan letting go kan, dengan lapangan hati itu maksudnya Ikhlas gitu. Untuk oke saat ini memang aku harus fokus dulu ke keluarga. Iya. Dan once Enjoy kita, every journey bener, guys. every journey. Enjoy Tapi, banget every iya. moment aja. Kalau misalkan Berarti awalnya sebenarnya dikomitmenkan dulu nih, kita mau prioritinya kemana bersama si suami pasangan. Itu sudah terset dulu, baru ya oke, mungkin di momen ini, di stage ini aku mesti melakukan ABC, compromise, Yes, compromising compromise. myself untuk bisa berada dalam kondisi harmonis gitu kan. Yes. Terus nah mungkin itu struggling juga buat dia mengkompromikan itu, betul. sehingga dia merasa Kompromi sendiri kan adalah itu a ya itu struggle. kan maksudnya, Dikasih kekuatan untuk bisa Iya. let go. Serenity. karena dia tahu dulu Untuk logically accept the things. ya logically bahwa ini adalah kondisi yang apa namanya yang harus kita lakukan nih sebagai suami Iya, istri betul. gitu dulu kan, kita punya komitmen dulu. Yes. Berarti ada komunikasi dulu sebelumnya, kita mau kemana di dalam rumah tangga ini, baru kita bicara masalah compromising. Habis compromising baru dalam perjalanannya itu pasti ada ya itu Iya. kan struggling itu, Yes, betul. dimana akhirnya kita merasa gue harus berusaha ikhlas, Yes. ya kan, dengan letting go itu. And then nextnya adalah kalau yes maka dia kemana, kalau no berarti kemana gitu kan. Kalau dia yes apa? Kalau yes dia ikhlas, maksudnya kalau SOP ya. Ya, nih kalau ikhlas aja tuh masih ada lagi problemnya nih. Misal kalau kayak aku ya, Iya. aku sama masalahnya kan sebenarnya dari awal ya same page aja. Artinya dia memberi kebebasan, terserah aku mau kerja atau enggak. Aku kebenaran juga enggak deh, kayaknya kasihan anak-anak kalau aku harus kerja kantoran, karena kan tinggal di Tangerang, support system di Jakarta. Maksudnya ibu kan kalau ini jauh lah ya gitu. Ya ada support system di Tangerang juga pasti keluarga, tapi kan mertua udah nggak ada dua-duanya, jadi adanya kakak-kakak ipar yang kalau dititipin anak kan kayaknya kasihan ya, sementara kalau ninggalin anak sama mbak doang juga kayaknya gimana, intinya gitulah ya pikiran ibu-ibu. So ya udah sama-sama di rumah dengan kondisi suami juga kerjanya adalah bukan kerja kantor, artinya kan pemasukan juga nggak tetap kan, itu kan another story ya. Artinya ketika kita berarti nanti harus berhadapan dengan kondisi finansial yang gak stabil segala macam, tapi kita udah komit. komit, kan? Kita nggak bisa lagi nyalahin kayak aku misalnya, apalagi ya menyalahkan lo gimana sih ini, atau intinya
Karena itu pilihan sudah sendiri. commit Ya, and udah on the commit. same page aja, nanti akan ada konsekuensinya. Oh, Kalau gini. kita nggak mau ngadepin itu, ya berarti aku harus kerja kantor misalnya kayak gitu. Kalau harus ada stable salah satu gitu. Jadi Jadi- semua tidak ada pilihan yang benar-benar. pada stage dimana pada mungkin Mm-mm. orang struggling nih untuk bisa ikhlas ya, Mm-mm. terus dia merasa dalam kondisi yang "Aduh, kayaknya gue sulit ya gitu, akhirnya balik lagi nih membicarakan komitmen. Bisa nggak balik ke situ, ya kan, maksudnya membicarakan komitmen Iya. lagi, kira-kira masih relevan gak sih gitu dengan situasi sekarang. Heeh. Kalau ternyata dalam Bisa perjalanannya gue kok merasa distress ya, gue kok merasa kayak ada kondisi yang nggak nyaman nih, ada kefrustrasian di situ gitu, atau ya ada something yang nggak nyaman lah, itu kan Iya. dikomunikasikan dan Yes. dibicarakan lagi mengenai komitmen, balik lagi nih Iya, ke iya, stage iya, awal. iya, iya. Kecuali pada akhirnya dia akhirnya bisa struggling, akhirnya overcome di ini perjuangannya untuk ikhlas, akhirnya semuanya smooth, ya udah akhirnya maju kan prosesnya gitu, sampai akhirnya pada satu stage yang mereka udah ya mungkin another stage lagi. Mungkin gitu kali ya. Iya, menurut aku siklusnya dinamikanya. bisa, iya benar, Ah, bisa ah. balik lagi, bisa banget, boleh. Iya. Oh, Bisa banget sih menurutku ketika ya benar tadinya udah oke udah sepakat, udah komit ya kita misalnya sama ya apalah arrangementnya gimana di keluarga itu, ternyata dalam perjalanannya ada ya kerikil-kerikil ya. Ya I think it's nggak apa-apa banget tuh di bicarain renegotiate lagi ke renegotiate ya, balik lagi ke ya karena komitmen kan bukan kitab suci ya nggak sih, Iya, sebenarnya bisa di- gitu loh, Kita relatif, selalu bisa dikokkan. kan selalu dinamis, bisa dia kok kan bisa dikomunikasikan, dan kan situasi berubah apa segala macam. bener. Bener. Iya, Ya, kayak harus kemarin dinamis lah. bener, apalagi sekarang kayak bisa pandemi. Siapa yang nyangka itu ya pandemi tiba-tiba akan berpengaruh ke Bener. every aspect of our lives. Tapi Yes. kalau ya udah tinggal balik lagi mau gimana. Balik lagi ke value yang kita pegang, ke komitmen yang kita dan udah again pilih. mesti komunikasi. Iya. Tapi ini kan kita ngomong dari sudut pandang cewek ya, kayak cewek selalu punya dilema antara karir dan keluarga, tapi kayaknya tuh sebenarnya jadi Mesti kepikiran harus laki-laki itu seru lihat juga loh. sudut pandang Kalau kayaknya iya deh, suami. itu Iya, seru juga boleh. tuh. Pasti kan mereka ada yang ya misalnya Tapi bukannya kalau mereka tuh udah pasti utamanya udah pasti kerjaan ya. nah, tapi kan balik lagi ada Kayak yang juga loh. akhirnya men-sacrifice jiwa misalnya seninya, misalnya dia sebenarnya seorang seniman ya kan, pengennya seni tapi kan it's not stable dalam It's hal not stable untuk menafkahi ekonomi. keluarga Iya, misalkan, akhirnya dia harus kemudian dia berkorban. Nah, mengorbankan. balik Oh, iya, lagi benar-benar. berkorban. Nah, aduh, lagi, kata ya. berkorban menjadi korban itu emang bahaya banget. Itu bisa banget. Nggak Iya boleh. sih, Iya. benar-benar. Itu Nah, bisa menimbulkan mungkin, resentment. Bun, Yes, Bun sis, kita sambung lagi pada saat ada suaminya. Oh iya boleh.